hari ini Senin 1 November 2021 atau hari ke-75 tersangka belum ditangkap polisi dan masih misteri. Kasus perampasan nyawa yang terjadi di Subang masih penuh tanda tanya. Polisi belum juga mampu menguaknya. Kriminolog Unpad, Yismail Anwar menyebut kasus perampasan nyawa ibu dan anak itu merupakan perampasan nyawa berencana yang sulit diungkap. Ya, memang ini pembunuhan berencana karena sudah jelas mayatnya tidak dibunuh di situ. TKP-nya bukan di sana. Jadi, pembunuhan berencana biasanya lebih sulit dalam proses penyelidikannya, ujar Yismail saat dihubungi Sabtu 30 Oktober 2021. Pakar hukum kriminolog ini mengatakan, saya pikir ini tantangan bagi pihak kepolisian. Karena di awalnya sudah terlalu menekankan pada pengakuan orang yang disangka. Karena memang kalau kejahatannya itu pangkalnya 3. Kekuasaan, uang, dan hubungan sosial. Mungkin dalam hal ini harus ditelusuri semuanya. Jadi kalau mau diulang lagi penyelidikannya, tidak jadi masalah, ucapnya. Saat ini penyelidikan kasus perampasan nyawa ibu dan anak itu telah mendapat bantuan dari Polda Jawa Barat dan Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya, untuk mengungkap kasus ini diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang, satu di antaranya digital forensik. Menurut saya, kita agak tertinggal dalam digital forensiknya. Polisi sulit untuk bergerak lebih banyak seperti mengumpulkan saksi, bukti, dan sebagainya. Karena untuk penegakan hukum selain sudah ada peraturan perundang-undangannya, penegak hukumnya harus profesional dan harus ada fasilitas, sarana-prasarana untuk itu, katanya. Selain masalah digital forensik, polisi juga kesulitan mengumpulkan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Namun dalam perkara ini, kata dia, polisi tak perlu mengejar pengakuan. Sebab pengakuan tidak akan membuahkan kebenaran material. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut kriminolog Unpad Yismail Anwar dalam hal ini tidak butuh pengakuan untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Ini tinggal keyakinan dan keberanian polisi untuk menentukannya dengan didasari bukti-bukti yang kuat sehingga pembunuhan kasus Subang ibu dan anak tersebut bisa terungkap dalang dan pelakunya. Update kasus Subang terbaru, hingga hari ini polisi masih memburu siapa pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu atau biasa dikenal Amalia Subang atau Amel Subang. Yismail pun mendukung langkah tersebut namun tetap harus didukung dengan sarana prasarana yang menunjang. Ya, itu bagus sekali. Itu menunjukkan polisi antusias mengungkap ini. Tapi kan apa yang dimaksud bantuan itu? Apakah orang atau sarana prasarana? Karena itu dibutuhkan juga. Yang jelas agak sulit kalau melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa bantuan digital forensik, katanya.